Sebelumnya, saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman yang udah datang dan nyempetin waktunya untuk datang di webinar kajian iklan Ramadan kali ini. Jadi kajian iklan Ramadan adalah salah satu rangkaian rangkaian webinar gratis dari Okademi yang ditujukan untuk teman-teman semua di sini yang baru mau memulai iklan di bulan Ramadan ataupun yang sudah memulai iklan sebelumnya kayak gitu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita bisa berkumpul siang hari ini bersama pemateri yang super kece. Walaupun misalnya ini diadakan dengan online, tapi apresiasi yang super besar juga kepada teman-teman semua di sini karena bisa menyempatkan hadir di tengah kesibukannya menjalankan bisnis online kayak gitu. Oke, walaupun misalnya sekarang dijalaninnya online, walaupun sekarang kita ketemunya virtual, harapannya apa yang kita dapetin dari webinar kali ini bisa diimplementasikan dengan baik oleh teman-teman semua di sini ya. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Wulan yang akan memandu acara webinar kajian iklan Ramadan siang hari ini. Tapi sebelum kita mulai, Wulan pengen tahu dulu nih, teman-teman datang dari kota mana sih? Coba boleh diabsen dulu dong di kolom chat. Dari Bogor, Cianjur, Cirebon. Oke, apakah ada yang dari di luar Pulau Jawa? Oke, banyak ya dari Cirebon ya. Bekasi. Oke. Wah, ada dari Bengkulu juga. Halo Mas Agri. Selamat bergabung ya teman-teman semua juga dari Bandung Barat. Wah, dari Palembang juga ada. Wah, Bulan senang banget nih. Pasti ini antusias teman-teman semua di sini untuk belajar cara jualan online di bulan Ramadan pasti udah nggak sabar nih pengen dapetinnya. Nah, Bulan pengen share dulu nih tata tertib. Sebentar, mohon maaf, tata tertib yang ada di webinar siang kali ini, yaitu adalah untuk teman-teman sekalian semua, jika ada hal yang ingin ditanyakan pada saat sesi pematerian, teman-teman bisa langsung em, ketik pertanyaannya di kolom Q&A, nanti akan langsung dijawab oleh pemateri kita kayak gitu. Nah, kebetulan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, akan berbagi ilmu bersama Mas Yusar Khoiri. Mas Yusar Khoiri ini juga adalah salah satu Meta Ads expert yang udah ngejalanin iklan di Meta dan di berbagai platform lainnya, yang udah berhasil dapetin CPR super rendah dan akan share juga nih ke teman-teman gimana sih caranya. Nah, karena kita ngomong-ngomong soal CPR, gimana sih caranya? Nah, kali ini Mas Yusar akan share gimana dapetin CPR yang rendah, yang murah lewat iklan melalui landing page gitu. Coba Ulan pengen tahu teman-teman di sini apakah udah ada yang beriklan melalui landing page? Boleh dong di-share gimana? Apakah udah ada, apakah belum? Oh, hadir nih. Kayaknya Mas Fadil udah cobain beriklan di landing page ya, melalui landing page ya. Oh, ada juga nih yang belum. Nah, buat teman-teman yang belum belum pernah ngiklan melalui landing page atau bahkan belum pernah ngiklan sama sekali, nggak apa-apa, nggak usah ngerasa, aduh saya gimana ya, bisa nggak ya? Semuanya pasti bisa, karena kita semua di sini akan belajar dari nol bareng sama suhu-suhu atau pemateri-pemateri yang akan ada nanti selama sesi webinar 7 kali di menyambut bulan Ramadan ini. Oke, di sini ada yang bilang, udah tapi belum pernah profit. Nggak apa-apa, Mas. Namanya juga kita ikhtiar dulu sekarang, makanya kita cari tahu dulu nih, gimana caranya biar bisa profit. Nah, pantengin terus webinar ini. Oh ya, Ulan juga mau infoin buat teman-teman semua di sini yang ikutan webinar, yang bertanya secara aktif kepada pemateri, teman-teman yang beruntung bisa berhak dapetin sewa akun gratis
whitelist dari Academy, yaitu Facebook dan Snack Video. Jadi teman-teman yang bingung apa sih bedanya akun iklan whitelist sama akun iklan biasa. Jadi akun iklan whitelist itu adalah akun-akun yang minim restrict dari Facebook ataupun Snack Video. Pasti teman-teman di sini juga pernah ngalamin misalnya kena restrict, udah ngiklan, udah apa segala macam, tapi tiba-tiba kena restrict tanpa alasan yang jelas. Nah, dengan akun whitelist ini teman-teman akan minim restrict kayak gitu. Oke, sekali lagi Ulan mau ingetin, jangan lupa untuk stay sampai akhir webinar ini karena nanti Ulan akan kasih juga free add account whitelist gratis untuk 3 teman yang beruntung kayak gitu. Oke deh, tanpa berlama-lama, kali ini kita akan bahas gimana cara ngiklan melalui landing page dan langsung akan dibahas oleh Mas Yusar. Mas Yusar, halo. Cek ada suaranya. Ada. Oke. Oke. Waktu dan tempat, Ulan persilahkan. Silakan Mas Yusar. Siap. Oke, sebelumnya terima kasih buat PT Wulan nih yang sudah menyediakan waktunya untuk kegiatan kita pada siang hari ini di kajian iklan Ramadan itu ya. Tepatnya sekarang kita bakal ngebahas tentang gimana sih cara buat landing page yang efektif dan profitable gitu ya. Teman-teman sendiri tahu kan kalau misalkan iklan di Facebook Ads, TikTok Ads, sampai ke Snack Video kita butuh yang namanya landing page gitu buat meminimalisir banyak-banyak leads yang masuk itu kurang berkualitas gitu. Nah mungkin tanpa banyak basa-basi kita akan langsung mulai saja ya ke materinya. Bentar, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman? Udah kelihatan belum? Udah ya? Oke. Tadi saya head dulu deh biar tidak bingung. Nah, oke. Sebelumnya buat teman-teman yang belum paham atau baru mulai, mungkin ini bakal jadi sesuatu hal yang baru ya. Apalagi yang baru mau mulai jualan online. Nah, landing page merupakan sebuah hal yang harus kita punya untuk memulai jualan online. Nah, gitu. Ini jadi salah satu faktor yang bisa dipertimbangkan kita untuk memulai jualan online. Nah, itu mungkin saya bakal bahas pertamanya dulu. Di sini ada beberapa materi yang akan dibahas, itu kurang lebih 4 ya. Ada membahas tentang apa itu landing page, terus apa perbedaannya antara landing page dengan website biasa, dan ketiga, mengapa sih setiap ads yang teman-teman lihat di Facebook, di TikTok, bahkan di Snack Video dan lain-lain platform manapun itu diarahkan ke landing page dulu sebelum mereka order gitu ya. Terus yang keempat ada do or don't, berarti kan ibaratnya apa aja yang bisa dilakukan di landing page dan apa yang jangan dilakukan di landing page gitu. Mungkin bakal ada 4 kajian yang akan kita lakukan ke depannya. Terus kita langsung masuk ke bahasan pertama, yaitu apa itu landing page gitu ya. Buat teman-teman yang belum tahu, landing page merupakan sebuah halaman website ya yang dikunjungi seseorang setelah mengklik link pada tautan sebuah iklan gitu. Nanti ketika diarahkan ke sebuah link tersebut, nah di link tersebut biasanya ada banyak informasi tentang produk apa sih yang dijual dari iklan tersebut gitu. So, kalau teman-teman pernah lihat misalkan beberapa iklan tuh ada iklan barang-barang unik dan lain-lain. Nah, itu semua diarahkan lewat landing page buat menjelaskan bahwa si barang ini tuh fungsinya apa, khusus buat digunakan untuk apa dan lain-lain gitu. Oke, next. Terus apa sih perbedaannya landing page dengan website biasa? Mungkin di sini teman-teman yang baru mulai pun pasti bertanya-tanya ya, apa sih perbedaannya? Nah, sebab jauh banget perbedaannya teman-teman. Kalau website itu biasanya digunakan untuk memberikan informasi umum tentang sebuah jasa atau sebuah bisnis. Gitu. Jadi informasinya umum dan general, dia tidak kerucut terhadap suatu produk yang akan dijual. Terus kontennya lebih umum, CTA-nya banyak. Gitu. Ada yang mengarah ke WA, ada yang mengarah ke Instagram dan lain-lain. Sementara di landing page itu outputnya jelas. Jadi ketika orang masuk ke landing page, kita punya tujuan untuk ibaratnya orang yang lihat landing page itu harus beli produk kita, minimal submit form dulu deh gitu. Submit form ini berarti nanti ngisi form yang udah disediakan di landing page-nya. Terus yang kedua, kontennya sangat spesifik gitu. Kalau misalkan konten tidak spesifik, otomatis ketika orang-orang lihat ke landing page kita, mereka tidak tertarik untuk membeli produknya kita gitu. Dan yang terakhir yang pastinya call to action-nya jelas gitu. Pasti kalau teman-teman ngelihat di sebuah landing page itu ada namanya offering. Nah, offering ini pasti jelas.
offering di sini, jadi penawaran tentang produknya dan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan produknya. Nah, itu yang sering ada di landing page. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ditanya nanti ya, landing page apa dan website apa, itu harus bisa jawab ya. Karena itu suatu hal yang beda gitu. Oke, di sini mungkin saya bakal nyontohin beberapa landing page yang saya udah buat. Apakah sudah terlihat teman-teman? Jadi di sini saya punya produk dry shampoo, di mana dry shampoo di sini kita mandiin hewan tanpa harus ribet lah. Apalagi yang punya teman punya kucing dan lain-lain kan ribet ya mandiin hewan pakai apa namanya itu, air. Nah, di sini kita kasih solusi di mana kita nggak usah ribet lagi mandiin hewan pakai air, bisa pakai dry shampoo ini. Cukup pakai ini dan hewan peliharaan kita pun bakal jadi bersih gitu. Nah, jadi di landing page, kalau teman-teman lihat di sini, saya punya headline di paling atas. Tujuannya apa? Tujuannya ketika teman-teman masuk ke landing page saya emang nargetin audiens yang punya hewan peliharaan. Makanya di sini saya mention mandiin hewan peliharaan, nggak pakai ribet lagi. Nah, mungkin ketika teman-teman pasti bertanya ya, kalau misalkan yang nggak punya hewan ya, bakal bakal nggak bakal lanjut ke bawah scroll. Ya, emang target saya itu buat ngefiltering orang-orang yang ngeklik landing page gitu. Kan kita nggak mau yang ngeluarin budget marketing, ternyata yang ngisi apa ngisi formnya orang-orang yang tidak berkualitas untuk jadi pembeli kita gitu. Nah, selanjutnya di bawah kita bisa lihat sini ada banyak detail-detail tentang produk kita, kayak misalkan manfaatnya apa, terus harganya berapa, terus ada offeringnya ya, ada penawaran di mana di sini kita ketika orang beli dua kita bakal kasih gift sebuah vitamin gitu dan lain-lain. Sampai di ujung kita ada testimoni dan ada namanya form. Nah, tujuan kita tuh masuknya ke sini di form terakhir ini. Jadi ketika orang udah berminat, pastinya dia bakal ngeklik form ini. Gitu teman-teman. Kurang lebih gitu ya buat landing page. Terus saya bakal lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh website yang saya buat juga. Bentar, ini kehalangan. Nah, ini contoh website. Jadi di website itu informasinya bakal lebih menyeluruh. Nih, kalau teman-teman lihat di sini saya punya website saya sendiri, di mana di website ini ada banyak hal yang bisa dieksplor oleh customer kita yang klik. Bisa ngeklik about us, bisa ngeklik portofolio, bisa ngeklik kontak us, dan lain-lain. Dimana kalau kita arahin ke sini, otomatis mereka bakal kalihkan fokusnya ke hal yang lainnya gitu. Jadi saran saya ketika teman-teman nanti mulai beriklan lewat Facebook Ads, lewat platform manapun, pastikan dibuatnya jangan terlalu banyak link-link yang tidak perlu gitu. Cukup arahkan ke form yang sudah teman-teman sediakan gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi perbedaannya cukup jelas ya. Kayak gini website ada banyak pilihannya, sementara di landing page dia cukup fokus di satu produk tertentu gitu. Oke, sini saya bakal lanjut. Kenapa sih rata-rata diarahin ya si ads itu di ke landing page gitu ya. Nah, di sini tentu yang pasti itu untuk ibaratnya kan kita udah ngeluarin budget marketing ya. Nah, di budget marketing ini kan sayang ya kalau misalkan orang-orang udah tertarik sama iklan kita, tapi ketika kita arahkan ke landing page atau ke sebuah URL yang diarahkan ke misalkan website kita dan lain-lain, dia nggak convert. Otomatis CPA atau CPR, cost per result ya, atau biaya yang kita hasilkannya bakal lebih mahal dibandingkan kalau kita pakai landing page secara langsung gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi intinya kenapa diarahkan landing page itu buat ibaratnya mengakuisisi orang-orang yang tadinya nggak niat beli produk kita, mereka jadi niat untuk jadi beli produknya kita gitu. Nah, di sini mungkin saya akan ngebahas tentang apa yang harus dilakukan ya tadi ya, dalam pembuatan landing page. Yang pertama itu ketahui dulu tujuan utama dari membuat websitenya. Karena seperti yang teman-teman tahu, banyak banget nih campaign yang bisa dilakukan lewat landing page. Ada yang jualan produk, ada yang jualan jasa, nah dan lain-lain. Nah teman-teman harus tahu dulu nih, campaign teman-teman itu tujuannya buat apa? Buat dapetin kontak kah? Buat dapetin pembelian kah? Dan lain-lain. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu apa yang mau dilakukan, jadi kita nggak, teman-teman bakal bingung nih apa yang harus dilakukan ke depannya kalau misalkan nggak ada tujuannya gitu. Yang kedua, di sini ada desain responsif. Seperti yang kalian tahu nih, tadi saya banyak beberapa contoh ya website itu cuma liatin yang desktopnya aja atau yang PC-nya. Sementara kalau teman-teman lihat, rata-rata orang yang klik ads ya itu datang dari mobile gitu. Makanya sebisa mungkin tadi ketika saya preview, saya pasti bakal langsung diganti ke mobile version
Karena kenapa? Karena traffic banyaknya datang dari mobile gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi usahakan ketika teman-teman punya landing page, punya website, itu sebisa mungkin mobile friendly ya. Mobile friendly di sini berarti ketika dibuka di HP, dia terlihat jelas si ukurannya, terus si teksnya gitu. Kadang beberapa kasus ketika orang buat landing page, maksudnya buat landing page, buat website, mereka tuh kurang memperhatikan mobile responsifnya. Dimana padahal si traffic ini datang semuanya dari, hampir semuanya datang dari ini ya, dari mobile gitu. Terus kita lanjut. Di sini ada headline yang menarik dan jelas. Nah, ini ya. Ini sangat berimpact lumayan tinggi untuk teman-teman yang menggunakan landing page. Kenapa? Karena ketika headline-nya jelas, offering-nya jelas dan lain-lain, otomatis ketika orang datang ke landing page, apalagi ngelihat di halaman pertama yang paling atas, mereka bakal langsung ibaratnya ke hook. Ke hook di sini berarti ibarat kalau misalkan teman-teman mancing lah ya, ketika mancing di sebuah kolam, nah teman-teman nih ibaratnya ngiklan tuh ngelempar si kailnya ke kolamnya. Nah, si yang nyantoknya ya, yang ngambil kailnya atau ngambil umpannya itu adalah calon-calon customernya kita, gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus ngasih umpan yang menarik gitu di sebuah landing page ini. Jadi ketika mereka udah nyantok ya kita tinggal ibaratnya raih hasilnya lah lewat mereka ketika isi formnya gitu. Terus yang keempat di sini ada pemilihan gambar yang relevan. Nah, kalau misalnya teman-teman, kan tadi saya jualan ini ya, saya contohin yang jualan, contoh landing page, saya contohin yang ini ya. Di sini kan saya jualan ray shampoo untuk kucing ya. Jadi otomatis semua gambar-gambar ya tentunya harus berkaitan dengan kucing. Gitu sama anjing ya. Karena di sini shampoo ini bisa jadi untuk kucing dan anjing. Kalau misalkan teman-teman jualan tas ya berarti kan harus berkaitan dengan ini ya activity yang digunakan dalam sebuah tas tersebut. Contoh tas ini untuk laptop, berarti kan harus ada gambar laptop, harus ada gambar yang laptopnya sambil dipegang, terus ada tasnya gitu. Jadi sebisa mungkin harus ada gambar-gambar yang ini ya relevan dengan produknya teman-teman gitu. Terus kita lanjut di sini ada pemilihan warna yang tepat. Nah, saya kadang melihat beberapa iklan e-commerce tuh mereka pakai warna yang sedikit ngejreng dan tabrakan gitu. Otomatis ketika ngelihat kita tuh ibaratnya perih mata. Nah, otomatis itu sangat berpengaruh ke emosional dari customer kita ketika ngelihat produk apa ya landing page-nya tuh kurang catching atau kurang apa ibaratnya kurang enak dipandang gitu. Jadi bisa mungkin yang penting sebenarnya kalau misalkan buat landing page jangan terlalu banyak warna. Yang pertama itu, yang kedua kontrasnya diperhatikan. Kontras di sini berarti kan kalau misalkan ini putih berarti hitam. Pokoknya kalau misalkan pakai landing page saran saya sih backgroundnya putih aja. Jangan jadi biru, warna merah dan lain-lain gitu. Jadi warna-warna yang sangat kontras hitam putih gitu. Itu udah cukup sih buat background landing page. Sisanya sebisa mungkin dibuat sekontras mungkin agar customer kita ketika ngelihat landing page mereka ibaratnya tahu gitu message yang dijelaskannya apa gitu. Nah, yang ke berapa ini? 6 ya, kelima. Yang kelima itu ada call to action yang jelas. Nah, ini yang sering teman-teman lupakan ketika membuat sebuah landing page. Kenapa? Tadi ketika ibaratnya kita udah ibaratnya si landing page-nya, headline-nya udah oke, terus testimoninya pun udah oke, tapi nggak ada nih call to action-nya. Misalkan nih orang-orang udah pada niat nih pengen beli produk kita, wah ini bagus sih produknya gitu, udah ngelihat headline-nya oke, testimoninya banyak, tapi kok nggak ada nih diarahin kemana nggak jelas. Nah ini harus ada teman-teman ya. Jadi bisa mungkin kalau saya setiap bikin landing page itu di setiap section atau setiap sesi pada gambar diarahin untuk check out segera. Nah, check outnya itu di mana ya teman-teman tergantung teman-teman ya, bisa di WhatsApp atau di forum gitu ya. Nah, terus yang keenam ya, ketujuh itu adalah formulir yang efisien. Formulir di sini tadi saya sebutkan ya pakai form. Nah, form ini tentunya sangat berpengaruh terhadap convertnya customer kita. Kalau misalkan convertnya nggak efisien, efisien di sini berarti kan panjang ya formnya panjang, harus ngisi formnya panjang, misalkan nama, alamat, email, nomor HP, terus umur, gender. Nah, itu kan otomatis orang-orang bakal malas gitu. Ini kayak survei apa survei buat ini ya sensus penduduk gitu. Nah itu kan panjang ya. Kalau misalkan kita buat formulir buat penjualan ya cukup aja datanya cuma nama terus nomor HP. Kalau saya ya biasanya nomor HP sama alamat cukup tiga itu. Jadi nggak usah lebih-lebih. Dan yang terakhir mungkin kalau misalnya teman-teman jualan berbagai macam
varian dalam produknya, tentunya kita harus masukin juga, kayak misalkan warna dan lain-lain gitu. Itu sih buat formulir. Terus yang terakhir itu ada testimoni atau review. Nah, testimoni atau review ini tentunya teman-teman harus punya. Karena kan ibaratnya kita ngejual sebuah barang, kalau misalkan yang paling kuat itu adalah menggunakan word of mouth. Word of mouth ini isinya apa? Adalah orang-orang yang sudah memakai produk kita. Nah, ketika mereka sudah pakai produk kita bisa jadikan mereka konten atau sebuah ini ya, sebuah konten dalam sebuah landing page-nya gitu. Itu bisa memperkuat ibaratnya headline kita tentang misalkan tadi ya gerai sampo untuk kucing, jadi nggak usah ribet lagi mandiin hewan. Nah, ketika ada testimoni yang ngebahas tentang headline tersebut, otomatis itu memperkuat argumen kita dalam sebuah headline tersebut gitu. Oke, next di sini mungkin di sini akan saya lanjutkan dengan apa aja sih yang jangan dilakukan dalam sebuah pembuatan landing page gitu ya. Yang pertama, jangan terlalu membingungkan pengunjung. Membingungkan di sini artinya tadi ya terlalu banyak CTA gitu. CTA di sini terlalu banyak hal yang bisa dilakukan. Misalkan bisa klik Instagram, klik WhatsApp, jadi banyak gitu ya si teks apa si arahannya. Jadi saran saya cukup satu aja arahan untuk memberi produknya. Misalkan kalau teman-teman pakai form ya diarahin ke form. Kalau misalkan teman-teman pakai WhatsApp ya arahin ke WhatsApp. Jadi cukup satu itu CTA-nya. Jangan ada follow Instagram kita gitu, follow YouTube kita itu nggak perlu di landing page ya gitu. Terus yang kedua hindari teks berlebihan. Saran saya kalau misalkan teman-teman buat landing page dibuat poin-poin. Jangan terlalu banyak paragraf. Karena seperti yang kita tahu kalau kita nggak baca kalau misalkan itu bentuknya paragraf kita bakalan nge-skip hal itu gitu. Jadi sebisa mungkin dibuat poin-poin. Ini contohnya mungkin saya bakal tunjukin yang saya lagi jalankan ya. Itu jual kelas bikin website. Kayak seperti yang kalian teman-teman lihat di sini saya nggak terlalu banyak teks dimanapun ada paragraf itu cuman sekitar 3 baris atau 2 baris gitu. Terus selanjutnya ke bawah ini juga nggak terlalu banyak kan cuma 3 paragraf 2 paragraf gitu. Kalau misalnya penjelasannya ini pun sebenarnya opsional sih mau dipakai mau enggak bebas. Terus yang paling bawah di sini pun saya buat poin-poin. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman buat landing page jangan dibikin paragraf panjang banget gitu ya. Saran saya dibuat poin-poin aja di hal-hal yang benar-benar penting menurut teman-teman. Ini harus tersampaikan gitu. Terus lanjut di sini saya akan lanjut ke bagian yang ketiga. Hindari pop-up yang mengganggu. Ini saya sering kejadian nemu beberapa landing page e-commerce ya. Jadi mungkin agar kelihatan kredibel ya, ada pop-up yang beli gitu. Padahal itu sangat mengganggu, apalagi teman-teman yang mau beli atau order produknya itu kadang suka ngeklik. Jadi saran saya ketika teman-teman buat landing page, jadi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu ini bagus nih animasinya pop-up, ibaratnya dengan pop-up ini teman-teman berasumsi ternyata bisa naikin konversi itu enggak teman-teman. Balik lagi ke kontennya gitu. Kalau dari saya, kalau dari saya sih sarannya banyakin testimoni itu paling tepat tepat dibandingkan banyakin animasi pop-up yang mengganggu ini gitu. Terus yang keempat, hindari penggunaan gambar beresolusi rendah. Nah, ini sering kejadian saya lihat beberapa landing page yang dipakai teman-teman itu gambarnya rendah. Rendah di sini berarti nggak sesuai dengan ukurannya gitu. Otomatis ketika di-convert ke sebuah gambar yang di-upload di website, dia bakal ibaratnya ke kompres. Nah, ke kompres ini otomatis kualitasnya pun bakal berkurang. Ibaratnya ini produk bagus nih, tapi kalau kita nggak punya gambar yang relevan, yang bagus gitu ya, yang kualitasnya HD lah, itu otomatis orang-orang pun bakal bertanya lagi, ini bener gitu produknya bagus gitu. Padahal dengan narasi-narasi kita yang di atas, headline-nya udah oke, testimoninya udah oke, tapi pas lihat gambarnya itu jelek. Nah, jadi saran saya pastikan teman-teman ngupload gambar yang beresolusi yang tinggi ya, gitu. Terus yang keempat, lima ya, jangan tambahkan terlalu banyak pilihan. Nah, di sini pun sering kejadian ya tadi di form jangan terlalu banyak ini sebenarnya berkaitan ya, jangan terlalu banyak banyak input formulir itu sama dengan yang ini ya. Pilihan di sini berarti nanti ketika teman-teman jelas ya outputnya misalnya pakai formulir itu jangan terlalu banyak pilihan gitu. Cukup aja tadi ya nama, WhatsApp, email nggak terlalu butuh berarti nama WhatsApp sama alamat aja kalau misalnya jualan produk gitu. Cukup 3 itu. Terus yang terakhir hindari menyembunyikan informasi penting. Hindari menyembunyikan informasi penting di sini. Kadang saya
kalau misalnya teman-teman jualan online, tentunya kan teman-teman atau misalkan saya pengen beli produk gitu. Nah, kita harus ini ya transparan gitu. Pengiriman dari mana, estimasinya kapan gitu. Itu bakal ibaratnya ngebuat si orang yang tadinya insecure ketika kita dapat informasi itu bakal lebih yakin dengan brand kita atau produknya kita gitu. Gitu ya teman-teman. Buat do or done dari pembuatan landing page. Nah, mungkin sih saya bakal spill ya gimana cara saya bikin landing page. Sebenarnya ada banyak sih metodenya. Ini salah satu metode yang sering saya gunakan dalam membuat landing page, yaitu pakai metode yang PAS ya, Problem Agitation sama Solution. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman bisa lihat contoh penerapan pada PAS atau Problem Agitation sama Solution itu yang pertama kita harus tahu dulu nih produk kita itu bisa nge-solving problem apa dalam sebuah masyarakat atau misalkan dalam sebuah kegiatan. Contoh di sini saya punya bantal ya, jadi produknya bantal. Jadi dengan bantal ini ibaratnya saya bakal dengan produksi bantal ini otomatis ketika beli produk ini ketika tidurnya itu bakal jadi lebih nyenyak. Itu kan sebenarnya narasi aja ya gitu. Cuman ketika teman-teman bisa mengkomunikasikannya dengan baik dan ini tuh ibaratnya ngehook dengan kebutuhannya customer, otomatis produk kalian bisa jadi winning. Yang tadinya ya udah jualan bantal doang gitu. Tapi kalau misalkan kita punya beberapa hal yang itu ngejawab problemnya mereka, otomatis dia bakal oke untuk diiklankan gitu. Ini contohnya misalnya problemnya apa? Di sini saya pakai problem yang apakah Anda merasakan kesulitan mendapat tidur yang malam yang nyenyak? Ini misalnya dijadikan headline ya problem ini. Terus agitationnya di sini ibaratnya kita menanyakan nih, bukan menanyakan sih lebih ke arah bahwa kalau misalkan kita punya ini ya cara tidur yang kurang baik, otomatis produktivitas dan lain-lain itu bakal merugikan ke kita gitu, nggak bakal produktivitas kalau misalkan tidurnya nggak baik gitu. Nah kita di akhirnya baru kita kasih solusi dan dengan produknya kita gitu. Di sini kan saya jualannya kasur berarti ya, bukan bantal tadi sorry. Nah, di sini saya jualnya kasur, temukan kenyamanan sejati dengan kasur kami yang didesain khusus untuk memberikan tidur berkualitas. Gitu. Jadi, problem agitation solution. Gitu. Gitu sih, teman-teman. Terus, mungkin ini udah di akhir sih. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ya. Saya coba pause dulu si materinya. Mungkin nanti saya akan ada beberapa lagi setelah pertanyaan lebih lanjut. Gitu ya. Oke, saya balikan lagi ke Teh Wulan tadi. Oke, thank you banget Mas Yusar untuk materinya. Jadi teman-teman gitu ya caranya. Tadi Wulan tuh baca-baca juga, nah, ada yang nanya kayak kalau misalnya lagi masih pemula kayak gimana caranya kayak gitu segala macam. Nah, kalau misalnya teman-teman masih pemula dan masih bingung harus kayak gimana nih bikin kontennya, harus ngiklannya di landing page kayak gimana, bisa langsung ikutin caranya Mas Yusar yang tadi udah dijelasin. Yang paling penting adalah kalau misalnya kita beriklan, seperti yang tadi udah disampaikan, adalah kita harus selalu tahu targetnya itu datang dari mana. Jadi teman-teman bisa sesuaiin apakah dari mobile, apakah dari desktop kayak gitu ya. Jadinya kita harus benar-benar kenal sama target audiens kita. Terus juga tadi tuh sempat juga Wulan sangat apa ya, sangat perhatikan adalah lebih ke kayak pemilihan warna, pemilihan kopi juga harus benar-benar dipikirin dan benar-benar matang. Jangan sampai ketika kita punya produk yang bagus, kita punya penawaran yang menarik, mereka enggak atau misalnya audiens enggak mau baca lebih lanjut atau misalnya nggak mau beli lebih lanjut karena misalnya terganggu sama kopi yang kurang menarik ataupun misalnya warna-warna di dalam landing page yang merusak mata kayak gitu. Nah, sebelum Mas Yusar mulai lagi ke materi yang selanjutnya, Wulan mau bacain beberapa pertanyaan dulu yang bisa dibahas, yang langsung akan dijawab sama Mas Yusar ya. Mungkin ini dari Mas Irfan dulu nih, Mas Yusar. Katanya, konten yang dipakai di LP baiknya imageful atau dari awal ngedit dari uh, WordPress atau berdunia, Kak. Thank you. Oke, oke, saya bantu jawab ya Mas Irfan. Sebenarnya kalau misalkan dari saya rekomendasinya itu pakai ngedit sendiri. Jadi jangan pakai image. Kenapa? Karena dengan adanya image itu bisa ngaruh ke load dari
websitenya teman-teman atau landing page teman-teman gitu. Cuman kalau misalkan saya sih rata-rata itu bikin dari awal ya, nggak pakai image. Cuma kalau misalkan teman-teman ngerasa nggak ada waktu gitu untuk melakukan, kan lumayan effort ya, ngedit sendiri terus dari awal, dan itu pun kalau saya pakai WP, kan saya pakai WordPress ya rata-rata. Itu lumayan makan waktu. Apalagi kalau misalkan kita nge-scratch dari awal banget, di mana itu kan harus nentuin headline-nya apa, terus bagusnya warna apa dan lain-lain, itu kan PR banget. Jadi saran saya sih pakai ngedit manual aja, jangan pakai gambar. Cuman kalau misalkan nggak ada waktu ya pakai image boleh, asalkan dikompres dulu. Kompres di sini bisa pakai yang di internet, ada kan kompres PNG, terus ada bisa pakai WA. Cuman itu kadang kualitasnya jadi turun si gambarnya, gitu. Mas Irfan ya jawabannya. Mbak Wulan, maaf masih ke mute. Oke, oke. Sorry, sorry. Oke, tadi untuk Mas Irfan udah aman ya jawabannya ya. Kalau misalnya udah aman, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Dan tadi, em, oke. Oke, pertanyaan kedua adalah, Kak, kalau dari Mas Nidras, Kak, kalau untuk brand kan mempunyai banyak produk. Nah, baiknya pakai website storefront atau landing page. Kalau lebih baik landing page, apakah nanti kita buat 30 landing page? Gitu. Silakan Mas Yusar. Oke, Kak Nibras ya. Thank you. Pertanyaannya sangat ini ya, sangat lumayan kompleks. Apalagi yang saya juga main brand, di mana brand tentunya punya banyak SKU gitu. Saran saya, teman-teman bisa Kak Nibras terutama ya yang nanya, bisa dicoba dulu aja produk-produknya, diiklankan dulu nih. Misalkan ada berapa SKU nih, 30 contoh. 30 SKU itu diiklankan. Tentunya kan setiap produk punya keunggulan dan ibaratnya manfaatnya masing-masing gitu. Nah, itu di testing aja 30-nya. Cuman nanti pasti dari 30 ini bakal kayak eliminasi kira-kira berapa sih produk yang niat, bukan niat sih. Berapa produk yang emang bener-bener worth it untuk dijual. Nah, baru dibikin landing page gitu. Gitu sih saran saya Pak Kanibras ya. Karena kalau misalkan pakai storefront, saran saya sih jangan. Kenapa? Karena itu terlalu banyak pencetannya. Sementara kan kita butuh funneling yang lebih singkat gitu. Funneling lebih singkat di sini berarti kan offeringnya jelas. Tentunya kalau misalnya banyak produk, tentu offeringnya bakal beda-beda kan. Gitu. Itu bakal ngaruh juga ke conversion rate dari audiens yang masuk ke landing page-nya teman-teman atau website teman-teman. Jadi saran saya sih pakai yang 30 landing page yang tadi Mas Nibras mention ya, gitu. PR, cuman ketika kalau misalkan berani diadu, pasti kualitasnya lebih bagus yang landing page dibandingkan yang storefront, gitu ya. Oke, gitu ya kan Ibras. Jadi untuk teman-teman semua juga nih di sini kalau misalnya ternyata punya banyak produk, tadi kalau misalnya disampaikan sama Mas Yusar adalah ya memang effort banget kita harus bikin banyak landing page sesuai sama produk kita. Tapi ketika iklan kita atau ketika landing page itu nyampe ke audiens kita, mereka nggak akan bingung. Oh, kita nggak perlu mikir banyak pilihan, udah ada satu produk yang pasti akan mereka check out kayak gitu mungkin ya. Jadi teman-teman semuanya di sini harus bisa selalu mengoptimalkan landing page-nya biar ketika kita ngiklan, ketika kita udah keluarin budget yang lumayan, itu bisa langsung dapetin hasilnya kayak gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari Mas Arifin tapi kebetulan sama pertanyaannya sama kayak yang tadi pertama. Untuk gambar yang diupload pakai format PNG atau apa? Biasanya pakai convert gambar pakai apa? Nah, tadi juga udah dijawab sama Mas Yusar, jadinya itu bisa di-convert aja pakai PNG kalau misalnya memang formatnya bukan PNG gitu ya. Selanjutnya mungkin kita kasih satu pertanyaan, kesempatan pertanyaan lagi, nanti bisa lanjut ke materi selanjutnya ya. Hmm, Sebentar kita baca dulu. Oke.
ini nih dari Kak Elwadi katanya saran maksimal berapa banyak image dalam landing page? Pakai landing page di order online atau pakai landing page sendiri? Apa minus dan plusnya? Oke, silahkan Mas Yusar. Oke, saran saya sih jangan terlalu banyak gambar. Jadi paling kalau misalkan teman-teman punya gambar itu sekitar 5 sampai 6. Itu pun kadang saya 5 sampai 6 gambarnya dikompres dulu sih lewat WhatsApp atau lewat kompres PNG ya, ada di internet gitu. Jadi jangan terlalu banyak gambar karena ketika terlalu banyak gambar otomatis loadnya pun bakal lebih lama. Sementara kan kalau misalkan kita jualan online gitu, kita butuh speed yang kencang gitu buat diakses oleh calon customer kita. Jadi saran saya sih bisa pakai WordPress atau pakai order online. Kalau misalkan order online dia ada ini fitur khusus. Jadi misalkan teman-teman ngupload image, dia bakal langsung ke kompres gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalkan mau ngeribet ya pakai order online. Kalau misalkan ngerasa teman-teman saya lebih enak pakai WordPress, pakai Elementor, itu nggak salah juga sih pakai itu gitu. Yang penting tadi ya CTA-nya jelas, itu udah cukup itu aja sih. Kalau misalkan PNG ya gambar ya jangan terlalu banyak sih saran saya. Kecuali kalau teman-teman emang tadi ya di awal tadi ada beberapa yang nanya ya, Mas Irfan tadi ya, yang nanya bagus bagus PNG atau bagus bikin sendiri gitu. Tapi kalau misalkan bikin sendiri pun nggak jadi masalah. Cuman tadi balik lagi PNG harus di convert dan itu maksimal saya bikin cuma 5 section ya, nggak terlalu banyak. Kadang lebih kurang dari situ. Jadi sisanya di custom. Jadi nggak semua gambar gitu. Oke, sip. Gitu ya katanya Mas Yusar. Jadi maksudnya dimaksimalin aja 5 sampai 6 gambar. Jangan sampai maksudnya malah jadi ngeloadnya lama gitu ya untuk landing page-nya. Nah, teman-teman tadi Ulan sempat baca juga nih buat teman-teman di sini ada yang komen, ada yang nanya Mas Yusar orang mana nih bisa nggak dihubungin untuk tanya-tanya. Nah, teman-teman, ini sekalian aja ya. Jadi Wulan informasiin dulu nih sebelumnya, kajian iklan Ramadan adalah salah satu rangkaian webinar gratis dari Okademi untuk teman-teman yang mau belajar gimana sih caranya teorinya, cara ngiklan, cara bikin landing page, cara cara maksimalin CTA, cara maksimalin CTWA kayak gitu. Nah, di sini akan dikupas tuntas teori-teorinya, best practice-nya. Nah, buat teman-teman yang pengen ngobrol lebih lanjut, yang pengen dicekin nih, apakah landing page-nya udah oke atau belum, apakah iklannya udah oke apa belum, kenapa nih iklannya udah dijalanin lama, udah keluarin budget yang gede, tapi ternyata enggak ngehasilin result yang diinginkan. Nah, teman-teman bisa gabung ke Academy Immerse Club. Jadi Academy Immerse Club itu adalah um, uh, program yang dibuat sama Academy buat teman-teman ini berkumpul bersama komunitas Immerse. Terus udah kayak gitu sharing-sharing insight-nya dan teman-teman bisa dapetin banyak benefitnya. Salah satunya adalah teman-teman bisa dapetin mentoring secara intensif dengan suhu-suhu dari Meta, dari Ostok, dari order online, ada Mas Yusar juga, ada Mas Irfan juga, untuk sharing-sharing gimana sih, bukan lebih kayak gimana sih, tapi kan lebih apakah iklan yang udah dijalaninnya udah oke atau belum, kayak gitu. Nah, teman-teman juga akan dapetin ketika gabung Academy Immerse Club, teman-teman juga akan dapetin sewa akun whitelist gratis gitu dari Academy. Terus udah kayak gitu nanti akan dicek juga nih secara berkala iklannya kayak gimana, landing page kayak gimana, kontennya udah oke atau belum, dan teman-teman juga berkesempatan untuk melakukan sesi one-on-one bareng suhu-suhu yang ada di Academy kayak gitu. Nah, detailnya untuk jadi Academy Immerse Club ini udah masuk ke batch 2 dan ini antusiasmenya tinggi banget dan kita akan mulai di akhir Februari ini. Jadi jangan lupa untuk daftar di link yang udah dikirimin sama Kak Dina di kolom chat gitu. Oke, buat teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya tenang, nanti pokoknya akan dijawab sama Mas Yusar, tapi kita akan akan balik lagi ke materi dulu, nanti kita jawab-jawab lagi ya. Oke Mas Yusar, silahkan. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ini nggak bakal lama sih, cuman satu pepet, one pepet, satu whiteboard.
Apakah udah kelihatan? Udah ya? Udah kelihatan ya? Jadi ketika teman-teman buat sebuah landing page, tentu kan kita butuh yang namanya form. Kalau misalkan teman-teman mainnya form bukan ke WhatsApp. Nah ini pun kalau misalkan teman-teman batch 1 ikutan, ini pasti saya udah jelasin ya sebelumnya. Cuman saya bakal nge-review ulang gitu ya. Jadi ada dua tipe ya, dua tipe landing page full form. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman lihat, journey-nya pun berbeda. Ada LP yang kalau misalnya teman-teman lihat tuh landing page-nya, formnya di landing page tersebut. Jadi dia nggak klik dulu tombol, tapi langsung isi form di landing page tersebut. Terus yang kedua di sini ada isi form setelah klik button. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat ya beberapa landing page. Jadi di situ nggak ada form. Cuman ketika teman-teman ngeklik button beli sekarang atau dapatkan promonya sekarang, dia baru diarahin ke form. Nah, sebenarnya tujuannya buat apa sih? Coba di sini ada dua cara ya. Cuman saya seringnya pakai yang ini, isi form setelah klik button. Jadi di sini tuh tracking journey-nya kalau teman-teman pengguna Meta Ads tentu kan jelas ya. Di sini ada content view sama purchase si eventnya. Sementara kalau misalkan pakai yang nomor 2, ini ada content view dan add to cart sampai ke purchase. Jadi trackingnya di add to cart di sini itu di formnya gitu. Tujuannya apa? Jadi saya bisa nge-filter nih orang-orang yang udah pengen beli, cuman mereka tuh belum ada waktu ibaratnya buat isi formnya. Nah ini tuh bisa di follow up oleh kita gitu. Kalau misalnya teman-teman pakai order online itu ada fitur baru ya, itu namanya abandon cart. Jadi mereka tuh ketika ngisi form dan belum beres itu bisa di follow up. Enaknya gitu kalau misalkan pakai yang nomor 2. Kalau nomor 1 kadang-kadang mereka udah malas duluan dan ngeklik tuh buat isi formnya gitu. Jadi saran saya sih kalau misalnya teman-teman mulai jual online pakai yang ini aja journey-nya ya teman-teman gitu. Terus enaknya lagi kalau misalnya teman-teman pakai yang nomor 2 journey-nya, teman-teman bisa nge-lookalike orang-orang yang udah add to cart. Lookalike di sini berarti teman-teman bisa ibaratnya ini ya, menyamakan audiensnya sama dengan orang yang suka ngeklik add to cart-nya gitu. Otomatis harusnya CPA-nya ketika dipakai audiens tersebut bakal lebih murah karena mereka udah paham dengan produk kita gitu. Nah, ini contohnya mungkin sebenarnya saya cobain ya. Bentar. Ini contoh produknya, contoh landing page. Di sini saya pakai WordPress, tapi diarahinnya tetap ke order online gitu ya. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat, ketika saya tertarik min di bawah di sini saya nggak ada form, tuh. Cuman eventnya di sini dia pakai page view aja. Tapi ketika mereka udah ngeklik ya, karena udah niat beli, contoh di sini beli sekarang. Nah di sini ada trackernya itu adalah itu card gitu. Otomatis mereka yang ngeklik add to cart atau ngeklik beli sekarang mereka orang-orang yang udah niat pengen membeli produk kita gitu. Jadi di sini tuh di page ini setelah klik button dia benar-benar khusus orang-orang yang udah niat dan mereka pengen beli. Jadi di sini cuma ada formnya aja gitu. Nggak ada lagi konten apapun gitu. Ini sebenarnya cara yang dilakukan oleh Shopee sama Tokopedia untuk customer journey-nya ya, untuk ketika mereka pengen order. Tentu kalau misalnya teman-teman pakai Shopee atau Tokopedia kan nggak langsung beli ya ketika lihat produknya, tapi ngeklik dulu produknya, terus add to cart dulu, masukin keranjang, terus isi alamat sampai ke bayar gitu. Nah ini yang sering saya pakai nomor 2 ini ya. Terus di sini mungkin bakal bonus ya bahasanya tentang cara meningkatkan closing rate gitu ya. Teman-teman pasti ketika orang-orang mereka ya yang isi form tentu kan nggak bakal langsung closing ya, apalagi yang COD. Jadi saran saya sih untuk meningkatin closing rate itu harus langsung di follow up si yang udah isi formnya. Di sini ada 3 sih cara yang saya lakukan biasanya ya untuk meningkatkan closing rate. Yang pertama penargetan yang tepat. Nah, di offeringnya jelas ya, di headline-nya jelas, terus harganya jelas, sampai ke testimoninya jelas, gitu. Terus yang kedua penawaran dan diskon. Nah, penawaran dan diskon di sini tentu harus di-mention juga di landing page-nya. Kayak misalkan ada promo gratis ongkir, promo bundling, gitu. Terus ketika mereka udah isi form, kadang saya follow up terus nih ketika mereka belum ngejawab. Tujuannya apa? Tujuannya ketika mereka belum ngejawab kan mereka benar-benar ibaratnya nggak terlalu yakin dengan produk kita dan ibaratnya kan ketika mereka nggak yakin tentu ketika kita ngirim nih bakal jadi RTS gitu ya. Jadi saran saya apa itu RTS teman-teman mungkin udah tahu ya, return to seller, jadi balik lagi si paketnya ke kita gitu. Jadi saran saya ketika
meskipun kita udah nawarinnya jelas, diskonnya jelas, cuman itu kadang harus di follow up ulang gitu ya si alamatnya gitu. Ibaratnya itu biasanya dilakukan untuk meningkatkan ini ya interaksi antara kita dengan customernya gitu. Gitu. Terus yang ketiga, ini sering saya lakukan ya untuk meningkatkan closing rate itu respon time yang cepat. Nah, respon time yang cepat ini biasanya dilakukan ketika mereka udah submit form gitu ya. Jadi bisa mungkin ketika mereka udah submit form atau udah ngeklik ini ya setuju dengan formnya, nah itu langsung di follow up. Semakin cepat biasanya di data saya itu ketika semakin cepat untuk di follow up, closing rate-nya bakal lebih tinggi dibandingkan kita lama balasnya gitu. Jadi usahakan ketika teman-teman jualan produk atau ngiklan produk, ini berlaku untuk jasa dan juga produk real ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin ketika mereka udah niat pengen beli produk kita langsung follow up secepat mungkin gitu. Nah mungkin di sini ada beberapa bonus juga ya cara meminimalisir RTMS. Yang pertama komunikatif dengan bayarnya gitu ya. Komunikatif dengan bayar tadi caranya ya langsung di follow up ketika mereka udah isi form. Terus yang kedua konfirmasi ulang alamat. Di sini kadang saya ngecek dulu nih alamat di Google-nya nih si customernya bener atau enggak gitu. Terus yang ketiga pilih kurir yang terpercaya gitu. Nah pilih kurir yang terpercaya tentunya kan teman-teman punya preferensi masing-masing ya. Cuman kalau saya sih biasanya karena kemarin Ninja lumayan banyak ya RTS-nya, saya bakal beralih ke beberapa yang lebih bagus lah. Kalau saran dari suhu-suhu kan banyaknya JNE ya. JNE, terus pakai O Express, tentunya kalau misalkan daerah ini ya Jawa. Terus yang ketiga, saya sekarang lagi coba pakai JNT nih. Karena beberapa feedback dari customer kayaknya lebih oke pakai JNT gitu. Nah gitu teman-teman ya. Gitu sih materi tambahannya. Teh Bulan saya balikan lagi ya. Oke, thank you lagi nih Mas Yusar. Tadi juga super, super insightful ya. Juga ternyata cara yang dilakuin sama sama Mas Yusar itu rekomendasinya adalah cara yang dilakuin juga sama Shopee dan juga Tokped. Jadi teman-teman juga bisa langsung, oh oke kita ini aja kita duplikasi aja caranya dan kita lihat hasilnya apakah bisa optimal ataukah enggak. Karena kalau misalnya dilihat dari hasil yang dilakukan sama Mas Yusar itu udah cukup, udah optimal. Jadinya itu bisa juga diduplikasi sama teman-teman. Dan kalau misalnya tadi teman-teman ternyata pas di produknya itu ada banyak promo yang dilakuin di periode tertentu, jangan lupa untuk selalu masukin. Jadi itu sebagai daya tarik untuk audiens untuk membeli produk kita kayak gitu. Oke. Nih, Mas Yusar, kita lanjut lagi ya ke sesi tanya jawab karena ini lumayan banyak banget nih pertanyaannya. Semoga Mas Yusar bisa jawab pertanyaan teman-teman satu-satu semua di sini ya. Tapi Sama. teman-teman jangan lupa kalau misalnya teman-teman ingin lebih dalam lagi belajarnya, lebih ke prakteknya, lebih ke gimana sih caranya ngiklan, gimana sih caranya bikin LP, bisa langsung join Academy Immerse Club. Hanya dengan 449.000 teman-teman bisa dapetin berbagai macam benefit. Salah satunya adalah teman-teman dapetin sesi mentoring intensif bareng sama suhu-suhu dari Meta Ads, Snack Video, Ostok, dan juga ada Mas Yusar dan juga Mas Irfan, salah satu suhu yang udah ngehasilin puluhan juta dari iklan. Nah juga selain itu teman-teman juga bisa dapetin gratis sewa whitelist ad account selama 1 bulan hanya dengan 449.000 kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Yusar. Di sini ada pertanyaan dari Kak Alfa. Katanya gini, Kak kalau CTA misal pakai WhatsApp itu ditaruhnya di awal atau di akhir? Atau dua-duanya? Soalnya saya pernah lihat ada yang di bagian atas ada CTA, di bawah juga ada. Itu kayak gimana ya? Thank you. Oke, saya coba jawab ya. Kak Alfa, jadi untuk saran saya sih jangan langsung ditawarin atau ditodongin di atas. Tujuannya apa? Tujuannya karena mereka kan ibaratnya lihat dulu landing page nih. Jadi sebisa mungkin kalau saya sih taruh CTWA-nya di tengah. Jadi untuk memfilter sebenarnya tujuannya itu. Memfilter bahwa orang-orang itu benar-benar niat beli, otomatis harusnya baca konten kita dari awal ya minimal sampai tengah. Jadi kalau misalnya udah sampai tengah, nah baru saya kasih CTWA-nya gitu. Gitu sih saran saya ya.
Canva gitu. Jadi kalau misalkan di awal terlalu awal, otomatis mereka kan belum lihat kontennya, tapi kita udah todongin chat WA gitu. Nah itu kadang kualitas audiens yang masuk ke WA-nya tuh kurang kurang berkualitas ya di sini gitu. Di saran saya nanti di tengahnya aja dipasangnya chat WA-nya, tujuannya biar memfilter orang-orang yang benar-benar niat beli produk kita. Karena kan kasihan CS-nya gitu, apalagi kalau misalkan membludak ya chat WA-nya. Nah ya orang yang klik WA-nya banyak, tapi malah jadi nggak ke-handle karena orang-orang yang masuknya orang-orang yang kurang berkualitas gitu ya. Jadi saran saya sih di tengah aja, jangan langsung di awal ditodong jadi chat WA-nya gitu ya. Gitu sih. Oke, tadi ngomong-ngomong soal jangan sampai bikin adminnya apa ya, banyak banget nih chat masuk sampai bingung mau balesin yang mana dulu. Nah, mengingat juga ini benar banget juga nih kata Mas Wisar, mengingat juga sebentar lagi kita bulan bulan Ramadan dan menurut data dari The Trade Desk 32% eh, daya jual atau daya beli masyarakat itu meningkat di bulan Ramadan. Jadi teman-teman harus mulai siapin nih dari sekarang. Gimana sih caranya? Apakah pakai CTWA? Apakah pakai landing page? Apakah kayak gimana cara beriklannya? Nah, teman-teman juga harus udah mulai eh, mengemas nih untuk mempersiapkan di bulan Ramadan itu kayak gimana. Karena kalau misalnya informasi dari Google nih teman-teman, 50% kegiatan belanja itu yang dilakuin sama pembeli itu dilakuinnya di minggu pertama bulan Ramadan. Jadi mungkin ketika mau sebelum masuk ke bulan Ramadan itu kita harus benar-benar siapin produknya, kontennya, landing page-nya, kopinya, semuanya harus udah mulai disiapin untuk beriklan kayak gitu. Karena 32% dari biasanya itu benar-benar gede juga ya. Dan jangan sampai udah dapetin banyak orderan segala macem, CS-nya tumbang atau kayak gimana. Nah, teman-teman jangan sampai kejadian tuh kayak gitu. Nah, teman-teman bisa meminimalisir hal seperti itu dengan belajar, dengan bergabung di Academy Immerse Club. Karena setiap minggunya kita akan belajar gimana caranya ngeoptimalin iklan yang udah dijalanin biar CTR-nya rendah, biar kontennya menarik, dan biar gimana cara dapetin result sesuai yang diinginin sama teman-teman di bulan Ramadan ini. Kayak gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Enggar. Katanya gini, terkadang LP yang desainnya keren, susunannya pas, tapi malah kecil CTR-nya. Terkadang LP yang banyak warna, overclaim, malah bagus CTR-nya. Itu kayak gimana ya, Kak? Silakan Mas Isar. Oke, saya bantu jawab ya. Mungkin menurut maksud Mas Enggar atau ya benar ya Mas Enggar ini ya lebih ke kreatif ya. Karena setahu saya CTR itu berkaitannya lebih ke kreatif. Karena kan mereka ketika ngeklik konten, nah itu yang dinilai dari CTR-nya. Kalau misalkan landing page sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya antara CTR dengan landing page. Landing page itu lebih matriks yang bisa dipakai ya untuk mengukur landing page itu conversion rate-nya. Jadi berapa banyak sih orang yang ngeklik ads kita dan mereka convert. Nah itu jadi patokan bahwa landing page kita bagus. Kalau misalnya CTR itu lebih ke ngukur gimana sih kualitas dari si kontennya kita gitu ya. Tapi saya coba jawab ya. Tapi jawabnya lebih ke arah kontennya gitu ya. Karena di sini CTR ya ditanya berarti. Nah CTR biasanya itu bagus ketika emang benar. Kalau misalkan offeringnya banyak, karena kan kita ngiklan ke manusia ya. Manusia tentu ketika eh, ditawarin dengan hal-hal yang gratis atau yang promonya lumayan banyak, tentu CTR-nya bakal lebih banyak. Di Indonesia lah, Indonesia suka yang gratisan, makan siang gratis dan lain-lain gitu kan, suka banget. Nah makanya saran saya, kalau misalkan di landing page atau di kreatifnya Mas Enggar itu bagusnya overclaim atau ya tadi ada banyak promo, nah itu diduplikasi aja, dijadiin bagus gitu. Jadi jangan memisahkan antara hal yang bagus dengan yang jeleknya gitu. Digabungin aja, yang bagusnya udah ada, misalkan contoh udah ada desain yang bagusnya, ya udah ditambahin lagi. Misalkan yang tadi di desain yang jelek tapi bagus CTR-nya, kira-kira apa sih yang jadiin bagusnya? Misalkan bisa dari offeringnya, bisa dari apa tadi itu ada gratis ongkir, overclaim-nya, tapi overclaim jangan terlalu dipakai Mas. Kenapa? Karena kalau di Facebook itu bisa kena ban. Itu kadang kejadian juga di Mars itu. Jadi saran saya sih main aman aja, jangan terlalu main overclaim. Cuman tadi ya offeringnya jelas. Karena saya pun untuk iklan tentu nggak pakai overclaim sih, lebih ke arah
benefit-benefit ketika mereka check out tuh dapat, contoh misalkan beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 1 gitu. Misalkan beli 2 dapat bonus apa gitu. Jadi lebih banyaknya ke arah sana sih Mas, bukan ke overclaim-nya gitu. Gitu sih Mas, soal jawaban dari saya. Cuma kalau misalkan CTR biasanya yang dipakainya buat iklannya. Kalau misalkan CPR yang dimaksud, nah itu baru berkaitan sama landing page-nya. Gitu Mas. Oke, thank you Mas Yusar. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ngomong-ngomongin soal eh, tadi CTR, perhatiin juga kontennya jangan sampai overclaim. Lebih baik kita kasih aja benefit-benefit yang kita tawarin yang dari tadi udah di-mention sama Mas Yusar. Kayak misalnya kita punya promo, misalnya diskon, atau misalnya buy one get one, atau misalnya kayak bundling. Nah itu bisa banget ya untuk di-mention di landing page kita gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mas Rifki Dharma, katanya satu produk itu testingnya biasanya berapa lama, Kak? Silakan Mas Yusar. Satu produk biasanya di testing tergantung budget sih Mas. Kalau misalkan mainnya Masnya 50.000 per hari, itu kadang saya 2 hari cukup sih buat ngelihat nih bagus atau enggak. Nah, kadang kalau misalnya teman-teman bingung apa yang dilihat bagus atau enggaknya, itu cukup lihat dari, kalau kreatif ya, itu dari CTR-nya. CTR di sini berarti click to rate-nya gitu. Klik teoretis ini berarti bakal nyampur ketika orang ngelihat iklan kita itu ngeklik atau enggaknya gitu. Makanya saya tadi jawab pertanyaan Mas Enggar itu lebih ke CTR, berarti CTR lebih dari 1%, kalau saya itu udah bagus gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang konversi, berarti kita harus evaluasi lagi nih dari segi landing page-nya gitu. Landing page di sini karena berkaitan erat sama conversion rate-nya gitu. Berarti kalau misalkan si gambarnya oke, kreatifnya oke, terus mereka ngeklik, tentu bukan masalah di kreatifnya, tapi masalah di conversion rate-nya, berarti di landing page-nya. Kadang saya yang dioptimasi landing page-nya, bukan kreatifnya gitu. Jadi jangan kebalik teman-teman. Kadang saya beberapa kali lihat tuh teman-teman, ini CTR bagus malah di pause, tapi si landing page-nya nggak diganti gitu. Padahal yang jadi permasalahannya di landing page-nya gitu. Gitu sih Mas. Jadi saran saya sih, cukup 2 hari, terus lihat CTR-nya di atas 1%, itu udah oke, jadi bisa dilanjut. Cuman kalau misalkan 1% dan banyak yang belum closing juga, coba bisa dimainin di landing page-nya, gitu ya. Di landing page-nya, cuman kalau misalkan benar-benar di landing page-nya udah diutak-atik dan nggak bisa, saran saya langsung ganti produk aja, berarti beberapa kasus ada banyak sebenarnya di landing page ya, ketika nggak ada yang convert, bisa dari offeringnya, offering di sini penawarannya kurang oke, terus bisa dari produknya kurang oke, bisa juga dari ini ya, dari kontennya kurang oke, terus form tadi kan form ya, formulir dari pembeliannya kurang oke, terlalu banyak, itu banyak, jadi kita harus nganalisis satu-satu banget gitu. Jadi jual online itu nggak mudah teman-teman, harus bisa punya problem solving yang lumayan tinggi gitu. Makanya itu kadang saya kalau misalkan CTR-nya udah oke, ya udah lebih ke ngutak-ngatik landing page-nya aja sih Mas gitu. Gitu sih Mas. 2 hari cukup ya. Kalau misalkan budgetnya 50.000 gitu. Tapi kalau saya sih kadang sehari dengan budget 75.000 juga udah cukup sih. Jadi jangan terlalu lama, karena apalagi kalau teman-teman terbatas dengan budget, otomatis kan kalau misalkan terlalu banyak budget yang dikeluarkan, itu kan uang juga gitu ya, sayang. Jadi saran saya sih main aman aja, jangan terlalu banyak. Testing aja, coba 75.000 sehari cukup gitu ya. Oke, gitu ya Mas Rizky. Semoga jawaban dari Mas Yusar itu terjawab penasarannya Mas Rizky. Nah, ngomong-ngomong soal tadi nih, Mas Yusar bilang kayak, oh kalau misalnya kita udah beriklan dengan 75.000, ternyata misalnya resultnya nggak bagus. Terus kalau misalnya kita udah utak-atik kontennya kayak gimana, segala macam landing page-nya udah diubah-ubah, oh ternyata hasilnya masih nggak bagus. Ternyata kalau misalnya menurut Mas Yusar, ternyata dari pengalamannya Mas Yusar, berarti itu yang salahnya adalah di produknya. Nah, pasti kan teman-teman juga di sini pasti bingung nih kalau misalnya udah ngomong-ngomong soal produk nih, saya pengen jualan online, tapi gimana cara dapetin produknya? Maksudnya apa yang kita harus cari supplier, harus stok barang, harus segala macam, itu pasti sulit banget. Nah, teman-teman, Wulan kasih skill lagi nih sedikit. Jadi dengan misalnya teman-teman nanti gabung Academy Immerse Club, teman-teman ini bisa dapetin akses ke 100 lebih winning produk yang udah dijalanin sama teman-teman Immerse sebelumnya.
Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ternyata tadi yang disampaikan sama Mas Yusar kontennya nggak works, terus juga budgetnya udah boncos banget, terus harus ganti produk, teman-teman nggak usah ribet cari gimana sih produk saya yang bisa diiklanin, teman-teman bisa dapetin aksesnya secara gratis dengan bergabung Academy Immerse Club. Jadi em, nggak cuman dapetin sewa akun whitelist secara gratis 1 bulan, teman-teman nggak cuman dapetin sesi mentoring, teman-teman nggak cuman dapetin komunitas yang sama-sama jualan online yang bisa saling sharing, teman-teman juga bisa dapetin akses ke 100 lebih winning produk. Dan di sini tuh winning produknya juga udah dites ya. Teman-teman dari Akademi, baik dari Akademi ataupun dari Ostok udah ngetes semuanya dan itu beneran winning diiklanin kayak gitu. Dan juga di iklan ini juga winning baik di Facebook ataupun di Snack Video, semuanya udah dicobain. Nah, oke. Jadi teman-teman hanya dengan 449.000 teman-teman bisa dapetin banyak hal banget bekal untuk beriklan di bulan Ramadan. Makanya kita namainnya kajian iklan Ramadan biar kita tahu nih apa yang harus kita kaji, apa yang harus kita pelajari kayak gitu. Buat teman-teman yang pengen tahu soal Academy Immerse Club, pengen tanya-tanya, pengen tahu lagi lebih dalam, bisa langsung klik link yang dikasih oleh Kak Dina di kolom chat. Di situ udah ada detail benefit-benefit yang akan didapetin sama teman-teman kalau gabung Academy Immerse Club. Dan juga kelasnya kita akan mulai di tanggal 20 Februari, jadi jangan lupa untuk amanin slotnya. Karena kebetulan kita juga ini udah banyak banget yang daftar dan tinggal sisa hanya sekitar, nanti ulang coba cek ya, sekitar berapa lagi karena cuma tinggal sedikit lagi. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan untuk maksimalin bulan Ramadannya. Oke, selanjutnya ya Mas Yusar. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Fadil. Katanya gini Mas Yusar. Kak, untuk closing dihitung persen, untuk content view langsung purchase sama content view add to cart purchase. Itu rata-rata CPR-nya mungkin ya. CPR-nya masing-masing stabil di berapa ya? Silakan Mas Yusar. Oke, di sini paling pertanyaannya lebih ke arah ini ya, customer journey, atau misalkan ketika orang lihat ads kita, diarahinnya landing page, terus diarahinnya kemana lagi gitu ya. Kalau saya sih biasanya pakai dari content view to cart sampai ke purchase. Itu sekitaran kalau misalnya purchase ya sekitar 30% sih dari yang add to cart gitu. Terus misalkan dari content view kan funnel paling atas. Jadi funnel paling atas di sini tentu banyak orang yang masuk. Itu pasti bakal lebih banyak dibandingkan purchase. Nah, kadang sih kalau misalkan dari misalkan landing page-nya 100%, nah nurun lagi nih ke add to cart-nya paling cuman sekitar 60% lah dari yang 100%. Terus ke purchase-nya sekitar 30% dari 60% gitu. Jadi itu bakal ke filter tentu. Jadi tapi tergantung teman-teman, nanti tergantung dari produknya lagi. Kalau misalnya produknya benar-benar winning itu tentu bakal persentasenya lebih gede di purchase-nya. Cuma kalau misalkan teman-teman produknya baru, terus ini brand baru dan nggak ada benar-benar testimoni, tentu bakal lebih kecil lagi purchase-nya atau conversion rate-nya gitu. Jadi sebisa mungkin nanti harus dievaluasi benar-benar komprehensif ya dari semua konten, bukan semua konten ya, semua ini ya, semua isi dari landing page-nya gitu. Karena jualan lewat landing page tentu kan bakal ibaratnya banyak yang dianalisisnya, bisa dari kontennya, bisa dari landing page-nya, bisa dari headline-nya, bisa dari message-nya kurang clear. Jadi banyak gitu. Makanya ini bakal dibahas detail ketika teman-teman udah ikutan Immerse Club ya teman-teman gitu. Karena dengan kita tahu gitu ya one on one lah. Karena kalau misalkan dibahas di webinar tentunya kan waktunya nggak cukup gitu ya. Karena dianalisis nggak cuma landing page doang gitu. Mungkin message-nya, mungkin dari segi kreatifnya kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi saran saya sih idealnya ya CR-nya itu buat ke purchase itu 30% dari 100%.
Terus yang add to cart-nya 50% dari 100% yang ngelihat landing page kita, gitu ya. Idealnya 30% ya, conversion rate ke purchase, gitu. Gitu sih Teh Ulan ya. Oke. Nah, tadi juga udah sempat di-mention nih sama Mas Yusar. Kalau misalnya dengan gabung Akademi Immerse Club, teman-teman bisa one-on-one sama Mas Yusar langsung. Dan bahkan yang Wulan tahu juga nih, kadang-kadang seller-seller di Akademi itu mereka tuh biasanya beneran buka dashboard terus dibedah nih sama Kak Yusar. Ini tuh salahnya di mana? Apakah di kontennya, apakah di produknya, atau bahkan di funnelingnya. Jadi teman-teman di sini bisa dapetin detailnya kalau misalnya teman-teman gabung Akademi Immerse Club. Karena memang Mas Yusar sendiri ini udah biasa banget nih ngelihat ini tuh apa sih yang salah kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah em, dari Mas Adi Pratama. Katanya kalau cost per purchase-nya sudah sampai 40.000 masih bagus enggak, Kak? Silakan Mas Yusar. Oke, ini menarik nih. Kenapa? Karena tentu CPR itu kita nggak bisa nentuin bagus atau enggaknya ya teman-teman. Tergantung lagi ke produknya. Kalau misalkan teman-teman contoh, misalkan Pak Mas Adi jualannya sepatu. Sepatu di sini HPP-nya 50.000. Tapi dengan biaya per purchase 40.000. Berarti kan itu total berarti ngeluarin sekitar 90.000 kan buat dapetin satu pembelian. Nah, tergantung nih Mas Adi jualan sepatunya berapa ribu. Kalau misalkan jualan sepatunya 70.000 tentu rugi karena 90.000 tuh udah jadi cost yang lumayan tinggi buat ngejual produknya. Berarti rugi sekitar 20.000. Tapi kalau misalkan Mas Adi jualannya di harga 200.000, tentu ini bagus banget. Kenapa bagus banget? Karena kan tadi kan costnya HPP-nya 50.000, cost per purchase 40.000, berarti 90.000 ya modalnya. Berarti dikurangin aja 200.000, dijualin, dikurangin 90.000, berarti Mas Adi punya profit sekitar 110.000. Tentu bukan jadi masalah kan kalau punya keuntungan 110.000 gitu. Jadi itu tergantung Mas, depends dari ini ya, tergantung dari Mas Adi jual barangnya berapa gitu. Kalau misalkan di atas 90.000 itu udah untung gitu. Gitu sih Mas Adi ya. Jadi intinya nanti mungkin bakal di-spill juga ya di Immerse Club gimana sih cara menentukan harga ideal dari suatu produk apalagi yang udah diketahui nih CPR-nya berapa gitu. Jadi ketika kita pakai kalkulator ini tentunya ini tuh bakal nggak bikin jadi grogi gitu kita kalau jualan di ini ya di Facebook Ads ataupun di platform lainnya gitu. Gitu ya Mas Adi ya. Jadi bagus-bagus aja kalau misalkan untung ya. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi selama itu untung, eh, mau CPR-nya berapapun itu masih oke ya Mas Yusar ya. Dan ya tadi juga Mas Yusar udah sempat mention bahwa kalau misalnya dengan Academy Immerse Club teman-teman akan dikasih tahu gimana cara berhitung yang baik antara eh, CPR, modal, terus juga kita harus ngeluangin berapa banyak budget sih untuk beriklan itu Mas Yusar punya hitungannya sendiri. Dan alhamdulillah nih dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah kalkulator Immerse yang dibuat sama Mas Yusar itu sangat berguna buat teman-teman Immerse itu hitung, oh ini oke nggak ya, ini bisa nggak ya untuk diiklanin, berapa banyak budget yang akan dikeluarin kayak gitu perkiraannya. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa untuk gabung Academy Immerse Club karena tadi manfaatnya udah banyak banget. Di webinar kali ini aja kita udah bahas banyak banget insight dari Mas Yusar di Academy Immerse Club, juga kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, teman-teman, karena ini udah waktunya sebentar lagi, mungkin satu pertanyaan terakhir yang bisa dijawab sama Mas Yusar. Ini karena hari ini kita bahas soal landing page, gimana cara mendapatkan konversi yang tinggi menggunakan landing page. Kita akan bahas pertanyaan dari Kak Muhammad Saiful. Katanya gini, saran bagaimana struktur landing page yang high conversion. Silakan Mas Yusar. Oke, di sini saya mungkin bakal share screen ya sekalian. Ini bentar coba share screen. Nah, ini metode yang saya sering gunakan pakai yang ini. Sebenarnya ini lagi dijalanin. Ini brand baru, tapi kebetulan lumayan tinggi sih si conversion rate-nya.
Sebenarnya ini jualan barang baru dan brandnya pun baru banget gitu. Kalau saya sih biasanya kalau misalnya brandnya baru, terus produknya baru, dan marketnya lumayan padat ya, padat di sini berarti kita butuh sesuatu untuk mempenetrasi market tersebut gitu. Tentunya kita butuh yang tadi ya, word of mouth. Word of mouth di sini kalau misalkan kita digital tentunya testimoni gitu. Kalau misalkan teman-teman punya produk kayak gitu, ini bisa ditiru. Contoh landing page yang saya, di sini saya tentunya di headline-nya itu kita harus ibaratnya benar-benar headline yang mengerucut ke permasalahan dari audiens kita. Nah, kalau misalnya teman-teman kan deodoran tuh ada banyak ya, ada deodoran spray, ada deodoran yang lengket, yang di roll gitu. Nah, ini bisa jadi musuh dari atau bukan musuh sih, lebih ke arah problem dari yang mereka alamin, apalagi orang-orang yang punya permasalahan dengan kelek lah, ibaratnya gitu ya, bahasanya, bahasa kasarnya mah. Makanya di sini saya pakai pain point yang di bold ini, deodoran yang lengket gitu. Sebenarnya ini terlalu menyerang, cuman ya nggak apa-apa karena emang tujuan saya emang ke arah sana. Terus jangan lupa di sini kita harus ada urgensinya. Urgensi di sini berarti rugi loh kalau misalkan kalian teman-teman yang landing page ini nggak check out sekarang karena di sini promonya terbatas sampai 14 Februari gitu. Jadi bisa mungkin nih harus ada ya elemen-elemen urgensi kayak gini. Karena kalau misalkan nggak ada yang kayak gini, biasanya konversinya bakal lebih lamban, bukan lamban sih, lebih mahal. Karena mereka kita harus yakininnya double gitu. Kalau misalkan pakai ini kan ada senjata utamanya itu dari diskonnya, terus senjata keduanya itu dari testimoni di bawah ini gitu. Kalau saya sih sekarang pakainya metode yang ini bukan yang PAS. Sejauh ini oke sih performanya. Jadi dari headline ini kan ini deodoran lengket ya contoh di sini ya si problemnya. Nah, ketika di bawah di sini kalau misalkan ini kurang gede ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat scroll ke bawah, saya ngejawab permasalahan yang di headline ini dengan mereka yang udah pakai produknya kita gitu. Di sini kan ada beberapa seger galengket gitu. Ibaratnya kan ini ngejawab headline yang kita kirimkan di landing page kita yang atas ya. Ngalengket, terus wangi gitu. Terus wanginya awet, otomatis ketika mereka ngeliat landing page kita, oh bener nih gitu. Testimoninya udah banyak, berarti kan produknya oke gitu. Gitu sih Mas, saran saya. Jadi yang pasti testimoni itu merupakan hal yang wajib di landing page gitu. Karena saya beberapa kali lihat di landing page itu nggak ada testimoni. Nah itu biasanya convertnya kurang, kurang bagus gitu. Terus yang kedua mungkin nggak usah terlalu panjang sebenarnya landing page ya. Yang penting sih manfaatnya apa, dibuat jangan terlalu banyak paragraf ya. Dibikin poin-poin aja kayak gini. Karena kalau misalkan dibuat paragraf itu nggak akan dibaca semua. Jadi saran saya dibuat poin-poin. Terus tentunya harga ya harus jelas. Harga harus jelas, sama promonya jelas. Terus yang terakhir checkout formnya jelas, call to actionnya itu ya bisa ditiru gitu. Gitu sih teorinya. Oke, kalau gitu semoga menjawab juga ya Mas tadi pertanyaannya soal gimana sih urutan landing page yang high conversion. Nah, teman-teman sayang banget nih ini adalah eh, penghujung acara kita. Jadi, tapi walaupun ini penghujung acara, teman-teman jangan khawatir karena besok pagi-pagi jam 10 kita akan ada webinar lagi bareng sama Meta Ads gitu. Nanti di sana juga akan dibedah karena hari ini kita udah bahas nih landing page-nya harusnya kayak gimana. Terus besok kita akan bedah juga iklan itu harusnya kayak gimana sih yang bagus, yang uh, konten dari segi kontennya di iklan, terus segi funnelingnya dan juga dari segi best practice-nya sebenarnya harus kayak gimana sih. Besok kita akan ketemu sama tim dari Meta dan juga kita akan ketemu sama salah satu suhu terbaik kita juga, ada Mas Irfan yang sebelumnya selalu ngisi di acara Academy Immerse Club yang pertama. Nanti besok kita akan bahas mengenai sebentar ngulangin dulu mengenai optimalisasi iklan dengan Meta Ads saat bulan Ramadan. Karena sekarang ini fokus dari kajian iklan Ramadan ini adalah memaksimalkan, mengoptimalkan beriklan di bulan Ramadan. Mengingat tadi yang data yang udah Wulan sampaikan sebesar 32% daya beli itu meningkat di bulan Ramadan. Jadi kita harus benar-benar bisa maksimalin angka 32% itu untuk ngasilin profit yang
super maksimal kayak gitu. Dan Wulan juga nggak bosan-bosan untuk ngingatin teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih dalam lagi, pengen one on one sama Suhu, sama Mas Yusar, sama Mas Irfan, dan sama teman-teman dari Meta, sama tim dari Meta atau Snack Video, teman-teman bisa langsung bergabung di Academy Immerse Club. Di Academy Immerse Club ini teman-teman akan dapetin 8 sesi mentoring, juga teman-teman akan dapetin gratis sewa ad account whitelist selama 1 bulan. Teman-teman juga akan terhubung dengan Immerse lainnya di dalam komunitas Academy Immerse Club. Di sana teman-teman juga bisa dapetin informasi terkait produk yang winning yang bisa langsung diiklanin tuh yang kayak gimana sih. Dan satu hal lagi nih yang harus teman-teman ingat, bahwa ketika gabung Academy Immerse Club, teman-teman nggak perlu ngemodal untuk produk teman-teman yang harus dijual gitu, karena produknya udah disiapin dari Ostok, teman-teman tinggal iklanin aja, tinggal budgeting iklannya, terus udah kayak gitu teman-teman bisa langsung jualin produk-produk yang ada dari Ostok kayak gitu teman-teman. Nah, tadi juga Ulan sempat baca nih, kalau misalnya kita nggak punya produk karena masih pemula banget kayak gimana, teman-teman nggak perlu khawatir, karena di Academy Immerse Club ini teman-teman diajarin gimana sih caranya untuk memaksimalin jualan yang dengan budget yang paling murah juga bisa dapetin hasil yang paling maksimal kayak gitu. Dari produknya udah disiapin, ad account whitelistnya udah disiapin, teman-teman akan minim restriksi dengan menggunakan ad account whitelist dari Academy kayak gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait iklan, terkait Facebook, terkait Snack Video atau apapun, teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk ngikutin rangkaian kajian iklan Ramadan yang akan ada terus sampai minggu pertama bulan Ramadan. Nah, teman-teman di sana kita akan bahas mengenai iklan, mengenai konten, mengenai funneling. Jadi teman-teman harus terus ikutin kayak gitu. Dan buat teman-teman yang berhak untuk dapetin ad account whitelist dari Academy selama 1 bulan, nanti akan diinfoin di grup ya teman-teman. Jadi terus pantangin grupnya, sharing-sharing di grupnya. Nanti kita di sana juga akan adain sesi diskusi. Juga kalau misalnya Kak Yusar atau Mas Yusar berkenan, Mas Yusar akan gabung ke sana untuk bisa jawabin pertanyaan dari teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi besok. Terima kasih untuk antusiasnya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik besok pagi. Semoga besok pagi dengan lebih segar, lebih semangat lagi belajarnya. Jadi kita bisa maksimalin bulan Ramadan dengan lebih baik. Buat teman-teman yang masih penasaran soal Academy Immerse Club, bisa langsung klik link pendaftaran yang dikirim oleh Kak Dina. Nanti di sana teman-teman bisa langsung isi aja formnya kalau misalnya udah tertarik. Nah, udah kayak gitu nanti akan langsung di follow up sama teman-teman dari Academy untuk melakukan pembayaran. Dan hanya dengan 449.000 teman-teman bisa dapetin benefit yang super maksimal di bulan Ramadan ini kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu besok. Dadah. Assalamualaikum.